Halo teman-teman, selamat datang di channel Ika, tempat kamu bisa menikmati alur cerita film dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Di sini, aku akan membawakan cerita-cerita dari berbagai film menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel Ika. Yuk, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Pertempuran besar. Suara gemuruh yang tenang terdengar di dalam lembah gunung yang sunyi. Semburan hitam bergulir menurungi lereng dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati aula besar yang terletak di dalam lembah gunung. Samar-samar terlihat beberapa sosok hitam duduk di beberapa pilar batu yang mengelilingi aula besar berwarna hitam. Sosok-sosok tersebut tepat tersembunyi dalam kabut hitam. Aura gelap yang pekat menyebar, menelan dan meludah di sekitarnya. Saat arus hitam mendekat dengan cepat, sebuah sosok manusia yang benar-benar terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget. Kabut hitam berdesir dan menampakkan wajah yang sedikit pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat benda-benda hitam yang gelap yang menyebar seperti air hitam tak jauh dari situ. Dia terkejut, dan kemudian ketakutan muncul di matanya. Dengan cepat, dia berdiri dan berteriak dengan keras. "Hati-hati, itu semut batu menelan setan. Bagaimana bisa makhluk ini masuk ke sini?" Jeritan keras yang tiba-tiba memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka terkejut ketika mereka melihat gelombang semut hitam yang datang dengan cepat. "Bunyikan peringatan!" Salah satu sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik tajam dikeluarkan dari mulutnya. Kemudian dia dengan cepat bergerak menuju aula besar yang muncul seperti binatang prasejarah raksasa. Peringatan yang baru saja dipancarkan membuat sejumlah sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. "Semua orang, kita akan menyerang bersama dan menghilangkan semua makhluk ini. Jangan ganggu para tetua terhormat." Seorang sosok berpakaian hitam yang tampaknya memiliki posisi tinggi mengerutkan kening dan memandang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara berat. "Dimengerti, pelindung Liu?" 100 sosok hitam yang telah berkumpul di bawah menjawab dalam serentak setelah mendengar ini. Segera kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Kemudian kabut hitam itu menyebar cepat menuju semut. Kabut putih meletus dari tubuh banyak semut batu menelan setan ketika mereka bersentuhan. Segera kabut hitam dengan cepat mengikisnya. Namun jumlah semut yang sangat banyak benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kabut hitam sangat tebal, masih sulit untuk menghentikan serangan semut. Kerutan di wajah sosok berpakaian hitam yang disebut pelindung Liu semakin dalam. Lembah ini memiliki penghalang spesial yang diletakkan oleh Yang Mulia. Bagaimana mungkin makhluk ini bisa menembus masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada kegiatan yang luar biasa? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja bertanya ketika mereka melihat semut batu menelan setan melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. "Semut batu menelan setan? Bagaimana mereka bisa masuk?" Seorang pria yang tampak gelap dan serius merajut alisnya. Matanya menyapu lembah ini, dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berteriak dengan suara berat. Ada yang tidak beres. Dia belum selesai bicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Segera, api tanpa ampun membentuk cetakan tangan tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekumpulan daging. Serangan musuh. Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi sekumpulan daging yang buram. Para pelindung aula jiwa akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba. Ekspresi terkejut langsung melonjak ke wajah mereka. Jeritan tajam terdengar di dalam lembah. Pekikan baru saja terdengar ketika aura pedang yang tajam tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, aura pedang itu menembus 2 pelindung aula jiwa dengan kecepatan kilat dan membuat mereka berteriak tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Aura pedang tajam baru saja jatuh ketika ruang sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari aula jiwa. Setelah itu, aura yang luas dan perkasa meletus dengan kekuatan besar pada saat itu.
4 ahli Dozun meletuskan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Aura itu menyebabkan pasir dan batu berterbangan di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan membuat ekspresi beberapa ahli aula jiwa berubah drastis. Haha, kalian bajingan dari aula jiwa. Sudah saatnya kalian membayar hutang hari ini. Suara tawa nyaring terdengar di langit. Segera beberapa angin besar dan kuat turun dari langit. Setelah itu, angin itu dengan paksa menghantam lebih dari selusin ahli dari aula jiwa hingga mereka terjatuh ke tanah. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan mereka semua hingga tubuh mereka tersebar di udara. Mereka tidak pernah menanyakan ada seseorang yang cukup berani untuk menyerang aula jiwa mereka. Kamu berani menimbulkan masalah di aula jiwaku? Apa kau mencari kematian? Jeritan-jeritan yang terus terdengar di lembah akhirnya menarik perhatian para tetua terhormat di aula. Segera raungan marah terdengar. 5 sosok yang dipenuhi dengan aura membunuh bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu sekeliling sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan. Xiaoyan, kamu belum mati. Xiaoyan secara tidak sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara yang akrab. Dia memandang 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya, dan dia meraih seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya menjadi kehampaan. Setelah itu dia tertawa lemah. Iblis tua Mugu, tidak terduga kau juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen kan? Harus dikatakan, keberanian kelompok kalian benar-benar tanpa batas. Kalian benar-benar berani merebut seseorang dari aula jiwa saya. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu hal seperti ini setelah menjadi penatua terhormat. Ujar sosok yang berpakaian hitam, mengangkat topeng di atas kepalanya berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah iblis tua Mugu. Dia terduga kau adalah orang yang akrab. Feng Zunze, kamu benar-benar belum menyerah. Dozun berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan cara yang gelap dan dingin di samping iblis tua Mugu. Feng Zunze tertawa samar mendengar ini. Dia melirik lawannya yang sudah melonjak ke aula besar sebelum memutar kepalanya ke Xiaoyan dan berkata, "Masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka." Iya, Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju aula besar. Kamu benar-benar berani menyerang aula jiwaku sembarangan. Kamu mencari kematian. 5 Dozun dari aula jiwa yang ada di langit segera berteriak dengan dingin setelah melihat ini. Salah satu Dozun langsung membuat kabut hitam yang besar dan perkasa. Kabut itu seperti ular hitam yang melesat di langit dan bergegas menuju Xiaoyan. Pergilah. Sosok Feng Zunzen muncul di samping Xiaoyan. Dia menggempalkan tangannya dan angin liar tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang megah. Dia berteriak dengan suara berat. Hari ini beberapa dari kita akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi ini. Pasangan Dozun tertawa dengan marah. Setelah itu mereka bergegas turun. Salah satu dari mereka terpisah dari yang lain dan bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam di seluruh tubuhnya. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiaoyan bergerak setelah melihat ini. Setelah itu, dia bergegas menuruni udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas menuju aula besar. Tepat ketika dia hendak memasuki pintu besar, ruang di dalamnya bergoyang dan seorang pria tua dengan jubah ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi. Kamu adalah Xiaoyan. Apakah kamu masih ingat dari yang mulia ini? Tanya pria tua berpakaian ungu itu dengan tatapan datar. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari orang tersebut. Kamu bajingan tua yang telah menghancurkan kekuatan spiritual saya 2 kali. Xiaoyan tersenyum ketika akhirnya ingat. Ketika kekuatan spiritualnya pertama kali masuk ke aula jiwa setelah menembus levelnya, dia ditemukan oleh orang tua ini dan dikeluarkan dari aula oleh yang terakhir. Aku yang lama telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun singkat, kamu benar-benar berlatih hingga tingkat bintang Dozong 9. Sayangnya, kamu datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sangat ditakdirkan untuk selamanya dimakamkan di sini. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar ketika lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah Xiaoyan dengan cepat mundur 2 langkah, dan nyala api ungu coklat keluar dari telapak tangannya. Doki dalam tubuhnya tiba-tiba terhenti tanpa ditahan saat itu.
Xiaoyan tidak langsung mundur kali ini. Angin telapak tangan tajam yang disertai oleh api jantung teratai terang 3000 ungu coklat bertabrakan keras dengan telapak tangan Dozun yang berpakaian ungu. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncangkan beberapa penjaga aula jiwa di sekitarnya hingga mereka menjadi ketiadaan. Pilar batu raksasa juga muncul retak-retakan di atasnya. Meskipun Xiaoyan telah mengedarkan doki di dalam tubuhnya sekuat mungkin dan dia bahkan memiliki api jantung teratai terang 3000 ungu coklat, dia akhirnya muncul lebih dari 10 langkah sebelum tubuhnya stabil. Alisnya terkerut. Seorang elit Dozun memang kuat. Dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan, ekspresi Dozun yang berpakaian ungu terlihat sangat jelek. Ada sedikit kejutan di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiaoyan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya, semua yang perlu dilakukan Dozun adalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya tersebar. Pada kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun pada kali ini, Xiaoyan benar-benar bisa mengandalkan kekuatan Dozong sendiri untuk melawan kepala telapak tangannya tanpa terluka. Transformasi yang melonjak ini membuat rasa dingin yang samar muncul di hatinya. Tentu saja tidak peduli seberapa hebat kamu, tempat ini akan menjadi tempat kematianmu hari ini. Niat mengerikan muncul di mata Dozun yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam. Xiaoyan bisa menerima satu serangan olehnya, tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama bisa melarikan diri darinya. Pikiran ini melintas di hati Dozun yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Dia berubah menjadi kilat yang bergegas menuju Xiaoyan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di kepala Xiaoyan dan memblokir serangan Dozun yang berpakaian ungu. Lawanmu bukan aku, ini dia. Xiaoyan menghadap Dozun yang berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak melintas di bawah kakinya ketika dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk ke bagian dalam aula besar.